Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maira Angelika Sasadila. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1C. Nah, di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kenaikan harga suatu bahan bakar itu sudah biasa terjadi. Kenaikan bahan bakar juga bukan tanpa sebab. Ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga bahan bakar. Seperti yang saya bahas di materi ini, yaitu pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar karena kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi, pertumbuhan output, dan pengangguran merupakan 3 persoalan dalam ilmu ekonomi makro. Sebenarnya, para pengambil kebijakan pemerintah menginginkan inflasi yang rendah, pertumbuhan output yang tinggi, dan pengangguran yang rendah. Namun, pada kenyataannya, harapan tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Karena yang terjadi justru inflasi dengan berbagai tingkat baik pada negara maupun negara maju dan berkembang. Inflasi juga akan terjadi dan menyebabkan harga turun terus melonjak sehingga pertumbuhan output menjadi rendah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada jumlah pengangguran yang tinggi, seperti yang dijelaskan pada kurva Phillips. Nah, kita masuk kepada pemateri pertama, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur tingkat pertumbuhan pasokan uang di perekonomian negara. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengukur atau mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran dengan cara menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Lebih jauh, kebijakan moneter ini dilakukan oleh bank sentral untuk memelihara dan mencapai stabilitas dari nilai mata uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Nah, tujuan dari kebijakan ini yaitu adalah ditujukan untuk mencapai ekonomi makro yang diinginkan. Nah, kebijakan moneter ditujukan untuk mencapai ekonomi makro yang diinginkan, yaitu kenapa? Karena dinamis, karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara. Namun, demikian kebanyakan negara menetapkan 4 tujuan dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, ada juga dari pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilisan harga, dan juga keseimbangan bencana pembayaran. Nah, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan harga-harga, barang, dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dan melalui kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, adapun fungsi kebijakan moneter yang pertama, menurunkan laju inflasi. Nah, peredaran uang yang banyak di masyarakat dapat menimbulkan inflasi. Kebijakan moneter ini berfungsi untuk pengendalian pendanaan uang tersebut sehingga tidak terjadinya kelajuan inflasi. Yang kedua, yang butuh menjaga kestabilan harga. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan. Kebijakan moneter ini berfungsi untuk menjaga kestabilan harga jual beli. Lalu yang ketiga, ada juga menjaga iklim investasi. Kebijakan moneter membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik, sehingga dapat mengundang investor untuk melakukan investasi. Lalu ada yang keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan catatan statistik yang berisi ringkasan arus keluar dan masuknya produk selama periode tertentu. Nah, menyeimbangkan nilai tukar, lalu ada juga menyeimbangkan nilai tukar mata uang. Nilai tukar berhubungan erat dengan peraturan moneter karena ketika nilai tukar menurun, daya beli masyarakat pun akan ikut menurun. Selain itu, juga membuat suku bunga meningkat secara drastis dan membuat harga-harga barang impor naik. Lalu ada juga menyediakan lapangan kerja. Nah, bank sentral berwenang untuk mengatur nilai suku bunga ketika lapangan pekerjaan menurun. Bank sentral akan meningkatkannya dengan cara menurunkan tingkat suku bunga agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dan pelaku usaha dapat menyeimbangkan bisnis. Lalu ada juga kebijakan fiskal. Nah, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara-negara, yaitu ada fungsi kebijakan fiskal yang pertama, memperlancar jangka panjang. Lalu ada juga menciptakan kestabilan ekonomi dan juga melakukan pemerataan. Yang pertama,
memperlancar jangka panjang. Lalu ada juga jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Apa itu kebijakan fiskal ekspansif? Di samping menurunkan pajak, pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan kebijakan fiskal ekspansif melalui ekspansif ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran tanpa kenaikan pajak untuk pembangunan, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong permintaan dan pertumbuhan. Nah, kebijakan fiskal ekspansif ini akan meningkatkan pemerintahan agregai melalui salah satu dari dua saluran, yaitu yang pertama, jika pemerintah meningkatkan pembelian, namun pajaknya konstan, maka akan meningkatkan permintaan. Yang kedua, jika pemerintah memotong pajak atau meningkatkan belanja pemerintah, maka akan pendapatan rumah tangga meningkat dan mereka membelanjakan lebih banyak untuk konsumsi. Konsumsi yang meningkat ini akan meningkatkan permintaan agregat. Nah, tapi ada juga kelemahan dari kebijakan fiskal ekspansif ini, yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembangunan menghalangi investasi oleh sektor swasta. Lalu ada juga kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif ini adalah dikatakan ketat atau kontraktif, ketidakpadatannya lebih tinggi daripada pengeluaran, yaitu ketika anggaran pemerintah surplus dan longgar, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang kontraktif untuk mengatasi inflasi dan gejala-gejala ekspansif lainnya, untuk memulihkan ekonomi walaupun dapat menimbulkan resesi singkat. Nah, adapun alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang pertama yaitu kenaikan BBM bersubsidi dari perspektif kebijakan moneter. Nah, yaitu akan saya jelaskan yang pertama, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang merek Pertalite, Solar, dan Pertamax pada 3 September 2022 itu telah diprediksi oleh para pakar di bidang ekonomi akan berdampak sistematik. Nah, kenaikan harga minyak bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Namun, ketika kita fokus pada suatu bisnis, ada faktor-faktor yang konsisten yang dapat dikaitkan dengan seluruh bidang yang penting untuk diperhatikan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, politik dan sosial. Pemerintah memperlakukan kenaikan harga BBM ini atau Pertalite, Solar, dan Pertamax karena tekanan untuk menaikkan anggaran subsidi. Keputusan ini dipandang beberapa ahli ekonomi merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan karena sulitnya menerapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah telah mengupayakan adanya pemantauan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina. Namun, penerapannya tentu tidak mudah sebab syarat-syarat atau kondisi yang diperlukan untuk menunjang kebijakan ini masih sulit dipenuhi. Nah, setelah kenaikan harga BBM pada 3 September lalu yang dilakukan oleh pemerintah, banyak menimbulkan pro dan kontra. Di antaranya, ada yang setuju, mereka berpendapat bahwa kenaikan harga BBM ini untuk mengurangi jumlah pengeluaran sumber subsidi pemerintah yang dapat berakibat inflasi. Karena di tahun 2023 beberapa negara akan mengalami resesi ekonomi. Maka dari itu pemerintah mengurangi jumlah subsidi untuk mencegah terjadinya resesi di Indonesia. Sedangkan kontranya itu masyarakat tak terjamin atas kenaikan BBM itu karena terjadinya demo di mana-mana. Mereka beranggap bahwa kenapa harus dinaikkan BBM, sedangkan negara tetangga sendiri belum melakukan kenaikan harga BBM. Padahal tingkat kestabilan ekonomi Indonesia itu tidak berbeda jauh dengan Malaysia. Dan mereka beranggapan bahwa 13 negara adalah kenaikan BBM itu dapat mengakibatkan harga-harga produk kebutuhan lainnya tidak naik harganya. Yang kedua, kenaikan BBM bersubsidi dari perspektif kebijakan fiskal. Nah, dalam kajian strategis ekonomi nasional bertajuk alokasi anggaran dan komoditas BBM untuk hajat rakyat telah kritis dan objektif kenaikan harga. Yang gelar pengurusan besar Penggerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMII. Polid menyatakan masyarakat khususnya mahasiswa masih terjebak pada opini populis dalam menyikapi kenaikan harga BBM, sehingga lanjutnya cenderung mengakibatkan fakta objektif kondisi keuangan negara, nilai tukar rupiah, dan krisis ekonomi global. Menurut beliau, konflik antara Rusia dan Ukraina telah membuat produksi dan pasokan minyak mentah dari kedua negara terhambat, sehingga terjadinya kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak dunia sampai mencapai $140 as atau per barrel, sedangkan asumsi ICP Indonesian Crude Price yang menjadi patokan APBN adalah $105 as per barrel, sehingga harga perekonomian BBM di negara pun mengalami kenaikan dengan asumsi ICP di $105 as per barrel. Kata Polid, harga ekonomi BBM jenis Pertalite ini mencapai 14.000 per liter. Jika harga Pertalite tidak dinaikkan dan tetap di angka 7.650,
per liter, maka ada sejumlah 6.350 per liter yang harus disubsidi pemerintah. Dikalikan kuota Pertalite 2022 sebesar 23 juta per kiloliter, maka jumlah yang harus disubsidi mencapai ratusan triliun rupiah. Tambahnya, itu baru Pertalite, belum lagi BBM jenis solar. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu adalah kenaikan harga suatu bahan bakar itu sudah biasa terjadi. Kenaikan bahan bakar ini juga bukan tanpa sebab. Ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga bahan bakar. Seperti yang saya bahas di pembahasan ini, yaitu pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar karena kebijakan moneter dan fiskal, pertumbuhan output, dan pengangguran. 3 persoalan ekonomi makro. Sebenarnya para pengambil kebijakan pemerintah ini menginginkan inflasi yang rendah, pertumbuhan output yang tinggi, dan pengangguran yang rendah. Namun pada kenyataannya, harapan tersebut tidak mudah untuk direalisasikan, karena yang terjadi itu justru inflasi dengan berbagai tingkat baik pada negara maju maupun negara berkembang. Inflasi juga terjadi akan menyebabkan harga yang terus melonjak, sehingga pertumbuhan output menjadi rendah. Selain itu, inflasi ini juga berdampak pada jumlah pengangguran yang tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Hafiz. Baiklah, sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai BBM subsidi dengan kebijakan fiskal dan moneter. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.